Di sebuah negeri yang dipenuhi batu-batu raksasa peninggalan zaman purba, tepatnya di dataran tinggi Sulawesi Tengah, hiduplah seorang tokoh yang sangat dihormati bernama Pue Nyidi. Beliau bukan hanya sekadar pemimpin bagi masyarakat di Lembah Lore, tetapi juga sosok yang dianggap memiliki kedekatan batin dengan alam semesta. Pada masa itu, hutan-hutan di sekitar Lembah Behoa, Bada, dan Napu masih sangat lebat, dipenuhi pohon-pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Masyarakat hidup berdampingan dengan alam, mengambil secukupnya, dan selalu meminta izin melalui doa-doa kepada Sang Pencipta. Pue Nyidi adalah sosok yang pendiam namun penuh dengan kebijaksanaan. Setiap kali ada masalah di desa, rakyat selalu datang kepadanya untuk meminta saran. Beliau selalu menekankan bahwa manusia hanyalah tamu di bumi ini, sementara alam adalah rumah yang harus dijaga. Namun, seiring berjalannya waktu, Pue Nyidi mulai merasa ada perubahan di hati manusia. Beberapa orang mulai melupakan aturan adat dan mulai serakah dengan menebang pohon tanpa perhitungan atau merusak sumber mata air yang menjadi urat nadi kehidupan. Beliau melihat masa depan yang suram jika kebiasaan buruk itu diteruskan, di mana anak cucu mereka nanti mungkin tidak akan lagi bisa menikmati udara segar dan air yang jernih. Kekhawatiran ini membuat Pue Nyidi sering merenung sendirian di bawah pohon beringin besar atau di dekat patung-patung batu peninggalan leluhur yang disebut megalit. Beliau sadar bahwa umur manusia sangatlah terbatas. Meskipun saat itu beliau adalah sosok yang sakti dan disegani, suatu saat nanti beliau akan menua dan meninggalkan dunia ini. Pertanyaan besar yang selalu mengusik pikirannya adalah, siapa yang akan menjaga kelestarian hutan dan gunung-gunung ini jika beliau sudah tidak ada? Siapa yang akan mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas dalam memperlakukan alam? Akhirnya, Pue Nyidi mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Beliau memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual yang tidak akan pernah kembali lagi. Beliau memilih untuk masuk ke alam gaib, sebuah dunia yang tak kasat mata namun tetap berada di sekitar tempat tinggalnya. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, hal ini sering disebut dengan memilih jalan untuk menjaga alam dari sisi yang berbeda. Beliau ingin menjadi penjaga abadi yang bisa mengawasi hutan dan pegunungan Lore, tanpa terikat oleh waktu dan usia. Sebelum melaksanakan niatnya, Pue Nyidi mengumpulkan para tetua adat dan penduduk desa di balai musyawarah. Suasana saat itu sangat hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Beliau berpesan dengan suara yang lembut namun tegas agar seluruh warga tetap memegang teguh aturan leluhur dalam menjaga hutan. Beliau mengatakan bahwa meskipun nanti tubuhnya tidak lagi terlihat oleh mata, namun keberadaannya akan selalu ada di setiap helai daun, di setiap tetesan air sungai, dan di setiap kabut yang menyelimuti pegunungan. Beliau berjanji akan terus mengawasi siapa saja yang berniat merusak keseimbangan alam. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Pue Nyidi mulai berjalan mendaki menuju puncak pegunungan yang paling tinggi. Beliau tidak membawa bekal makanan atau harta benda, melainkan hanya membawa ketulusan hati untuk menjaga tanah kelahirannya. Masyarakat hanya bisa menatap dari kejauhan dengan rasa sedih sekaligus hormat yang mendalam. Langkah kaki beliau terlihat mantap, seolah-olah beban dunia yang selama ini dipikulnya sudah terangkat. Semakin tinggi beliau mendaki, kabut putih yang tebal mulai turun menyelimuti tubuhnya, perlahan-lahan menelan sosok sang pemimpin bijak tersebut. Di sebuah tempat yang sangat sunyi, di tengah hutan yang belum pernah dijamah manusia, Pue Nyidi melakukan ritual terakhirnya. Beliau duduk bersila di atas sebuah batu besar, menutup mata, dan menyatukan seluruh energinya dengan alam sekitarnya. Saat itulah, menurut cerita turun-temurun, tubuh Pue Nyidi perlahan-lahan menjadi transparan dan akhirnya menyatu sepenuhnya dengan udara dan pepohonan. Beliau tidak meninggal dunia secara biasa, melainkan berpindah dimensi menjadi sosok penjaga gaib yang abadi. Sejak saat itu, beliau dikenal sebagai sang penjaga gunung yang menghilang ke alam tak kasat mata. Kepergian Pue Nyidi meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, kisah tentangnya masih sering diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Bahkan, banyak warga yang mengaku pernah merasakan keberadaan beliau saat mereka sedang berada di dalam hutan. Kadang-kadang, pemburu yang hampir tersesat tiba-tiba menemukan jalan keluar seolah ada yang membimbing. Atau ada orang yang niatnya kurang baik tiba-tiba merasa ketakutan tanpa sebab yang jelas dan akhirnya membatalkan niatnya untuk merusak alam. Hal ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dari Pue Nyidi yang masih setia menjalankan tugasnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang pentingnya pengabdian dan cinta terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Pue Nyidi mengajarkan bahwa menjaga alam bukan hanya untuk kepentingan hari ini, melainkan untuk masa depan yang jauh lebih panjang. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci agar kehidupan di bumi tetap harmonis. Hingga saat ini, masyarakat di sekitar pegunungan tersebut tetap merawat tradisi dan menghormati hutan. Karena mereka tahu bahwa di balik rimbunnya pepohonan dan tebalnya kabut, sang penjaga masih setia mengawasi dengan penuh kebijaksanaan. Kisah Pue Nyidi adalah pengingat bagi kita semua di zaman modern ini. Meskipun teknologi sudah sangat maju, kita tetap bergantung sepenuhnya pada alam. Melalui cerita rakyat ini,
kita diajak untuk kembali merenungkan bagaimana cara kita memperlakukan bumi. Jangan sampai keserakahan sesaat membuat kita kehilangan warisan yang paling berharga. Seperti Pue Nyidi yang memilih menjadi bayang demi keabadian alam, kita pun bisa menjadi penjaga-penjaga kecil di lingkungan kita sendiri, agar kehidupan yang indah ini bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.